Bab 3230. Toto muncul. Junior, siapa namamu, siapa gurumu? Setelah roh muncul, sama sekali tidak meladeni Toto yang dungu, dan langsung bertanya pada Erik. Erik mengerutkan alisnya, ada apa ini? Apa penembusan kultivasi daratan Jiushu ini begitu ribet? Sudah menanyakan puluhan pertanyaan, bahkan dia harus menghasilkan satu tungku pil mujarab, sekarang bahkan muncul orang yang menanyakan privasinya. Walau ingin kabur, tapi takut membuat masalah untuk Hildan dan cucunya, Erik memberi tahukan namanya. Erik Qin. Tetua Zhang memutar otaknya, dia tak pernah mendengar nama ini. Siapa gurumu? Hildan Xie dari kota Qingmu, ucap Erik dengan pasrah. Dia mana punya guru, jadi langsung menyebut nama Hildan. Setelah dia mengatakannya, Tetua Zhang tertegun. Tidak pernah dengar soal Erik sih tak apa, akrena dia sebelumnya bahkan bukan murid bintang. Tapi Hildan, nama master gurumu, aku juga tak pernah dengar. Tetua Zhang bertanggung jawab dalam hal ini, dia bisa memastikan bahwa di antara Tuan Besar Pola Bintang Qingzu, tidak ada orang yang bernama ini. Detik berikutnya, Tetua Zhang menilai penampilan Erik lagi, dan jadi tambah pusing. Erik, kamu bukan murid bintang Istana Bintang, hanya kultivator biasa. Seorang kultivator biasa yang tidak paham apa-apa, mengetes pejabat Istana Bintang, dan alhasil langsung naik 10 tingkat, sungguh tak masuk akal. Soal Erik berbohong, dia tak pernah memikirkannya. Karena dia menganggap Erik datang untuk tes, siapa yang bohong dengan hal yang mudah ketahuan semacam ini demi status. Cukup, pil penyegel roh yang kamu buat sebelumnya. Kenapa harus memasukkan cairan spiritual warna-warni saat memasak cairan obat? Ini tidak cocok dengan persyaratan resep obat. Tetua Zhang menarik napas dalam dan bertanya. Sekarang dia harus memastikan apakah ada yang salah dengan hal ini. Apakah pil mujarab itu sungguh dibuat oleh Erik? Karena tungku obat yang kalian berikan cacat, kalau menambahkan cairan spiritual warna-warni saat cairan obatnya bersuhu rendah, tungku obat panasnya lama, akan memengaruhi efek obat. Ternyata begitu. Tetua Zhang bicara dengan setuju. Tunggu, apa kamu datang untuk minta diajari? Ucap Erik sambil mengerutkan alis. Kalau kamu masih punya pertanyaan, tunggu aku punya waktu lain kali, sekarang aku sedikit sibuk. Tetua Zhang kebingungan karena Erik memerintahnya. Tapi aku adalah tetua yang datang untuk mengujimu, malah kamu anggap sebagai murid. Sombong sekali anak ini. Walau memang dia tak memahami poin ini. Dia sekarang juga tahu kenapa Erik tidak menjawah Tuan Besar Pola Bintang zaman kuno, anak ini sungguh sombong. Tapi jawaban Erik barusan juga menambah pengetahuannya. Lagi pula dia datang untuk menjalankan tes terakhir, memang tak perlu basa-basi lagi. Kalau begitu kembali ke topik utamanya, aku hanya ada satu ujian, kalau kamu lolos, tes kali ini akan benar-benar selesai. Ucap Tetua Zhang. Benar-benar selesai. Oke, katakanlah. Ucap Erik. Dalam catatan bintang, tenaga yang menarik bintang, mengumpulkan pola bintang di diafragma membuat reiki langit dan bumi menguasainya. Bagaimana pemahamanmu? Apa itu catatan bintang? Erik balik bertanya. Tetua Zhang terkejut. Terutama ekspresi Erik yang tenang itu, jelas tidak sedang berbohong. Tapi, aku paham kalau kamu bukan pejabat bintang, tapi kamu yang bahkan tidak tahu catatan bintang yang wajib dibaca kultivator daratan Jiushu pun berani datang tes. Dan bahkan bisa langsung sampai ke tahap ini. Tetua Zhang berpikir sejenak. Dia tidak tahu, apa seharusnya dianggap gagal. Sudahlah, ini adalah buku catatan bintang, anggap saja hadiah dari jawabanmu barusan.
Aku bisa memberimu waktu 2 jam, kamu pikirkan dengan seksama lalu jawab aku. Tetua Zhang menghela napas dan mengulurkan tangannya sedikit, terkumpul energi-energi yang berubah menjadi aliran kerohanian, dan terbang ke hadapan Erik. Lebih baik beri dia kesempatan, walau dia juga tidak merasa Erik bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam waktu begitu singkat, ditanyakan soal level hukum Tao seperti ini, bahkan dengan pemahamannya pun belum tentu bisa menjawabnya. Tidak perlu begitu banyak waktu. Erik menarik kerohanian ini ke dalam laut kesadaran. Mendengar ucapannya Tetua Zhang, dia melambaikan tangannya. 2 jam. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Waktu tes ini sudah cukup lama. Kalau begitu lama lagi, urusannya akan tertunda. Gendut, muntahkan energi padaku. Erik bicara ke tunas pencerahan bulan dalam laut kesadaran. Di saat yang sama, sebuah aura sumber energi langsung masuk ke mulut tunas pencerahan. Tunas pencerahan itu melompat dengan senang, sebuah energi pencerahan juga terbang ke jiwa Erik. Gendut adalah nama yang diberikan Erik padanya, karena tunas pencerahan adalah identitasnya. Misalnya Merah Sakti adalah keturunan Gereja Merah, tapi akan aneh jika menyebut Merah Sakit dengan Gereja Merah. Dengan adanya energi pencerahan ini, Erik langsung masuk ke jiwa, di saat bersamaan mulai membaca catatan bintang. Sangat cepat, dia menemukan kutipan yang dikatakan Tetua Zhang dan setelah membaca seluruh catatan bintang, dan mulai merangkai semuanya, memikirkan ramalan dengan seksama. Sungguh, setelah melihatnya, orang yang menulis catatan bintang ini pasti orang yang sangat bertalenta. Erik tidak ragu orang ini sudah memecahkan kekosongan, dan jadi abadi. Isi yang tertulis dalam catatan bintang adalah asal-muasal kultivator daratan Jiushu, dan alasan dibentuknya pola bintang. Juga membuat Erik benar-benar memahami fakta kenapa reiki langit dan bumi di daratan Jiushu tidak bisa langsung dimurnikan, melainkan perlu meminjam kekuatan bintang. Maksud ucapan ini, menurut pemahamanku seperti ini. Erik langsung mengatakannya setelah dia merasa lumayan siap. Di saat ini, Toto keluar dari dalam formasi bintang padat dengan loyo. Dibandingkan dengan Erik, dirinya benar-benar tak berguna. Dia merasa pandangan kehidupannya terkena pukulan. Toto, kenapa kamu sudah kelaur? Toto keluar sambil menundukkan kepala dan tidak memperhatikan kondisi di luar. Sampai dia mendengar suara dan mengangkat kepalanya, Toto melihat Mak dan yang lainnya sedang menganga dengan heran, melihatnya seperti patung. Cahaya di dalam formasi masih ada, tapi kenapa Toto sudah keluar? Kepala aula, senior sekalian, kenapa kalian semua di sini? Dia kira hanya ada master guru dan pengurus Cui. Malah ada begitu banyak orang yang sedang melihatnya dengan ekspresi yang rumit. Toto langsung meletakkan tangannya di dada untuk memberi salam, juga agak heran. Toto, kamu sudah keluar, apa kamu sudah selesai tes di dalam formasi? Angga tidak tahan untuk bertanya. Aku sudah selesai tes, Master Guru, aku mengecewakanmu, aku tetap gagal. Ucap Toto dengan canggung. Kedua kalinya tes, paling tidak dia benar 5 soal, tapi kali ini malah mengalami kemunduran karena tersinggung oleh Erik. Tubuh Angga terkulai, hasilnya Toto seperti ini, kalau begitu bukannya terjadi masalah yang paling mengerikan. Bukan Toto, kalau begitu di dalam ada siapa lagi? Tak apa kalau malu. Dia bahkan bertaruh $50.000 Jiushu dengan Vinola, itu pemasukannya 2 tahun loh. Toto, apa kamu sedang bercanda dengan Master Guru? Ucap Angga sambil gemetaran. Master Guru, aku beneran gagal, perbedaannya terlalu jauh jika dibandingkan dengan teman seiman di sampingku itu. Melihat Angga bertanya lagi,
Toto canggung sampai rasanya ingin melarikan diri. Bersambung.